Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tugas yaitu meresum jurnal. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Hatta Prabowo selaku guru dosen pengampu pada mata kuliah ini. Nah, di sini kami akan meresum jurnal. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai resum jurnal yang berjudul Rational Approach to Improving Selectivity in Drug Design, yang mana kelompok kami yaitu kelompok 12 terdiri dari Wakardi Nurfal, Nurul Aziza saya sendiri, Ripka Nur Aini, Salma Fatimah Zahra, dan Regina Gomalangit. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat identitas artikelnya. Oke, next. Yang pertama itu kita ke pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu pengaturan bidang selectivity atau selektivitas mengikat yang tepat merupakan tujuan utama penemuan dan pengoptimalan suatu senyawa dalam proses pengembangan obat. Kemudian adanya keseimbangan yang tepat antara antara menghindari target yang tidak diinginkan dan cakupan satu atau lebih target yang diinginkan, yaitu tantangan adalah tantangan pengembangan obat yang berkelanjutan. Nah, jurnal ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar selektivitas dan contoh selektivitas yang dapat dicapai melalui desain yang rasional. Oke. Kemudian ada strategi selektivitas. Nah, jurnal ini mengkaji 5 aspek pengikatan yang saling melengkapi dan dikelompokkan sebagai pendekatan berbasis struktur disertai beberapa konsep tingkat tinggi lainnya. Kemudian adanya 5 fitur yang karena memiliki perbedaan baik secara halus atau substansial antara rangkaian molekul target dan umpan dalam mewujudkan perubahan afinitas yang diperlukan untuk selektivitas. Kemudian prinsip-prinsip pemaafan fitur tersebut secara skematis ditunjukkan pada skema strategi selektivitas berikut ini. Oke, next. Nah, skemanya bisa kita lihat dari sini, yaitu skema strategi selektivitasnya. Ada poin-poinnya. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan Nuraini. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan desain selektivitas berbasis struktur. Yang pertama ada komplementaritas bentuk. Bentuk yang sesuai antara ligan dan reseptor adalah hal penting dalam mengenali molekul. Perbedaan bentuk, meskipun kecil, bisa sangat berpengaruh dalam mencapai selektivitas pada berbagai senyawa. Meskipun pada awalnya tampak mudah, perancangan yang efektif memerlukan perhatian khusus terhadap fleksibilitas protein. Selain itu, fleksibilitas ligan juga bisa mempengaruhi selektivitas berdasarkan bentuk. Untuk mencapai tujuan ini, modifikasi ligan dapat dilakukan untuk membuat molekul lebih sesuai dengan satu target daripada yang lain. Next. Yang selanjutnya ada komplementaritas elektrostatik. Interaksi elektrostatik melibatkan gugus bermuatan dan gugus polar dalam pelarut. Komplementaritas elektrostatis lebih kompleks daripada komplementaritas bentuk karena gugus polar dan muatan harus membayar biaya ketika berpindah dari lingkungan berair ke lingkungan terikat. Teori elektrostatis kontinum digunakan untuk mempelajari hubungan antara polaritas molekul dan cara mereka berinteraksi. Hasilnya menunjukkan bahwa molekul yang lebih polar dan bermuatan cenderung memiliki selektivitas pengikatan yang lebih ketat daripada molekul yang kurang polar yang lebih fleksibel dalam memilih. Next. Selanjutnya ada pemilihan dan fleksibilitas konformasional. Fleksibilitas protein bisa berbeda, mempengaruhi bagaimana selektivitas dicapai. Misalnya, jika target lebih mudah berubah bentuk, inhibitor bisa dirancang untuk berikatan dengan situs aktif yang terdeformasi, memilih target daripada umpan. Namun, deformasi harus memiliki biaya energi yang kecil agar tidak mengurangi afinitas terlalu banyak. Dalam kasus kinase, strateginya adalah menargetkan konfirmasi tidak aktif dari kinase tertentu yang mungkin tidak bisa diakses atau tidak menguntungkan untuk target yang tidak diinginkan. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Regina. Selanjutnya ada molekul air eksplisit terikat di situs target. Situs aktif umpan dengan molekul air yang terikat erat menguntungkan pada posisi di mana target memilih molekul air yang terikat longgar atau tidak menguntungkan. Penghambatan yang mengajukan masing-masing molekul air untuk membuat interaksi yang identik dengan target dan situs aktif umpan memperoleh keunggulan selektivitas dalam mengikat target dibandingkan umpan karena biaya relatif perpindahan air. Dalam kebanyakan kasus, visualisasi struktur kristal molekul air tidak dapat menjelaskan sifat termodinamikanya dan sulit menggunakan aturan empiris sederhana untuk menentukan apakah akan menggantikan molekul air atau membantu interaksi penghubung. Selain itu, menjembatani interaksi dengan molekul air dapat menentukan atau tidak tergantung pada sistemnya. Selanjutnya ada kantong allosterik dan pengikatan non-kompetitif. Selektivitas juga dapat timbul dari penghambatan allosterik non-kompetitif yang melibatkan perbedaan dalam fleksibilitas protein pada lokasi yang jauh dari lokasi penghambatan primer. Mengidentifikasi dan mengeksploitasi persamaan dan perbedaan dalam kantong allosterik serta interaksi antar target dan umpan dapat menjadi mekanisme lain untuk mencapai selektivitas. Contoh, ditemukan senyawa PT1B yang sangat selektif yang berkaitan dengan situs 20A dari situs katalik. Diusulkan bahwa pengikatan pada situs kristal ini mengurangi mobilitas loop katalik dan dengan demikian menghambat fungsi enzim PT1B. Menariknya, situs allosterik ini belum terintegrasi pada tirosin fosfatase terkait yang menyediakan mekanisme untuk merancang senyawa yang sangat selektif yang menargetkan situs ini. Selanjutnya, konsep tingkat tinggi. Hipotesis selubung substrat. Hipotesis selubung substrat mendalilkan bahwa molekul obat yang dirancang agar sesuai dengan volume konsensus substrat alami akan menghindari masalah akibat mutasi resistensi. Karena mutasi yang berdampak buruk pada pengikatan ligan juga akan berdampak buruk pada pemrosesan substrat. Untuk mencapai selektivitas pengikatan yang luas terhadap target enzim dan kumpulan muatan fungsionalnya, pendekatan yang berguna dalam mengembangkan inhibitor yang mengikat di dalam dan tidak melampaui selubung yang dibuat oleh bentuk luar substrat atau kumpulan substrat yang terkait pada titik kumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada ilustrasi hipotesis selubung substrat. Di sini ada 4 poin yang dijelaskan. Next. Dan ada pun contoh kasus protease HIP1. Next. Lingkungan seluler lokal. Kemampuan untuk mengontrol laju masuk atau keluarnya suatu senyawa ke dalam atau keluar sel dapat konsentrasi lokal, sehingga memberikan kesempatan untuk menyesuaikan selektivitas. Transporter membran yang menjangkau membran sel dan mengontrol masuk dan keluarnya substrat endogen juga diketahui sangat penting dalam mengontrol pengangkutan xenobiotik seperti obat-obatan. Transporter yang tepat untuk drug delivery. Akan dijelaskan oleh rekan saya.
terdapat banyak transporter yang bekerja pada obat yang ada. Berikut merupakan contoh transporter obat yang diketahui beserta substrat alaminya dan subset substrat obat yang teridentifikasi. Seperti yang dicantumkan dari slide pada tabel di samping ini. Selanjutnya, penargetan obat ke pengangkutan seluler. Skema di samping menunjukkan tercapainya selektivitas dari molekul obat ke target membran transporter. Transport pasif molekul melintasi membran merupakan proses yang lambat dan bersaing dengan pembersihan yang cepat. Penyerapan aktif oleh transporter yang terikat membran seperti GRP78 bagian kiri atas atau LAT1 atau GLUT1 kanan atas memungkinkan molekul obat ditargetkan ke sel atau organ tertentu. Next. Kesimpulan, pengaturan binding selectivity atau selektivitas pengikatan yang tepat merupakan tujuan utama penemuan dan pengoptimalan suatu senyawa dalam proses pengembangan obat. Bentuk, elektrostatika, fleksibilitas, hidrasi, dan allosterik merupakan aspek pengikatan yang saling melengkapi dan dikelompokkan sebagai pendekatan selektivitas berbasis struktur. Selain 5 sifat struktural tersebut, terdapat 2 konsep tingkat tinggi lain, yaitu hipotesis selubung substrat. Hipotesis ini telah digunakan untuk merancang inhibitor yang menunjukkan selektivitas luas dan efektif melawan protein tipe liar dan muatan yang resisten. Yang kedua, mengubah molekul obat untuk mengontrol farmakokinetik dan menargetkan organ atau tipe sel tertentu. Penyerapan molekul obat yang dimediasi oleh transporter kini sedang dieksplorasi dan digunakan untuk menargetkan tumor hipoksia, sel kanker, paru-paru, dan otak. Oke, baiklah itulah dari pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kami. Mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.